Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya. Allah. Sudah sarapan, nak? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak ibu perhatikan sekelilingnya, apakah masih ada sampah? Kalau ada, tolong diambil dan disimpan dahulu, nanti dibuang baru ke tempat sampah. Sudah? Sudah. Sekarang rapikan dulu mejanya sebelum belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Farid. Tempat duduk. Siap. Hormat. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli unubi waftahli abwaab rahmatika. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan, apakah ada teman-temannya yang nggak datang? Hadir semua, ibu ambil absen dulu ya. Eza, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Syifa, Hadir Bu. Atika, Hadir Bu. Fadli, Hadir Bu. Farid, Hadir Bu. Kela, Hadir Bu. Arumi. Hadir. Lengkap ya. Nah, sekarang anak-anak ibu silahkan keluarkan bukunya dan peralatan tulisnya. Sudah? Sudah, Syifa? Sebelum belajar, untuk menunjukkan sikap kita cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Kepada anak-anak ibu, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Hafal semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Ibu silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang cuaca. Siapa di sini yang masih ingat apa saja yang telah kita pelajari? Cuaca dibagi menjadi 4. Apa saja tuh, Ca? Hujan, berawan, cerah, dan mendung. Bagus. Ada lagi? Nah, ada yang tahu apa pengertian cuaca? Silakan, Eza. Cuaca adalah perubahan udara pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Eza. Sekarang kita akan belajar tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Anak-anak Ibu juga mampu memberikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Dan anak-anak Ibu mampu membandingkan jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dan mampu menceritakan apa-apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita. Untuk hari ini, kita akan melaksanakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sebelumnya, anak-anak Ibu perhatikan video ini terlebih dahulu. Nonton ikan dalam jala. Coba lihat video ini guys. Ada ratusan ton ikan yang berhasil ditangkap dalam jala yang berukuran super besar ini. Wah, kira-kira ada berapa banyak ya itu? Jala yang berukuran super besar ini dimasukkan ke laut, lalu ditarik oleh mesin yang ada di kapal besar ini. Lalu kapal itu berlayar hingga jala itu penuh dengan ikan. Bisa bayangin nggak? Dalam sekali jalan, ada berapa banyak ikan yang bisa ditangkap? Nah, ikan-ikan ini langsung diproses dan dikemas dalam kapal itu, sehingga langsung siap dikirim dan didistribusikan ke pasaran. Teknik penangkapan ikan seperti ini digunakan di beberapa negara. Namun perlu kamu tahu, penangkapan ikan dengan pukat seperti ini dilarang di Indonesia guys, karena bisa mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan ekosistemnya. Terus nih ya, kalau menangkap ikan seperti ini, bisa-bisa nelayan di Indonesia akan kehilangan mata pencahariannya karena lama-kelamaan ikan di laut akan habis. Nonton ikan dalam jala. Coba lihat video ini guys. Ada ratusan ton ikan yang berhasil ditangkap dalam jala yang berukuran super besar ini. Wah, kira-kira ada berapa banyak ya itu? Jala yang berukuran super besar ini dimasukkan ke laut, lalu ditarik oleh mesin yang ada di kapal besar ini. Lalu kapal itu berlayar hingga jala itu penuh dengan ikan. Bisa bayangin nggak? Dalam sekali jalan, ada berapa banyak ikan yang bisa ditangkap? Nah, ikan-ikan ini langsung diproses dan dikemas dalam kapal itu, sehingga langsung siap dikirim dan didistribusikan ke pasaran. Teknik penangkapan ikan seperti ini digunakan di beberapa negara. Namun perlu kamu tahu, penangkapan ikan dengan pukat seperti ini dilarang di Indonesia guys, karena bisa mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan ekosistemnya. Dari kedua video tersebut, apa yang dapat anak-anak Ibu simpulkan? Membahas tentang apa video tadi? Tentang nelayan modern dan nelayan tradisional. Nah, bagus Caca. Apa saja yang dapat kita ambil kesimpulan dari video nelayan tradisional tadi? Ada yang tahu?
Nelayan modern hasil tangkapan ikannya banyak dan menggunakan kapal besar. Kalau nelayan tradisional hasil tangkapannya sedikit dan menggunakan kapal kecil. Bagus, beri tepuk tangan sama Caca. Nah, Ibu tegaskan lagi, dalam video tersebut menjelaskan tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan kapal kecil atau perahu atau yang biasa kita sebut sampan, menggunakan jaring kecil, menggunakan pancingan, dan hasil tangkapannya sedikit karena menggunakan jala kecil. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang lebih canggih, yaitu kapal bermesin atau kapal yang lebih besar, menggunakan jala yang lebih besar, ada yang menggunakan radar ikan, dan hasil tangkapannya banyak karena menggunakan jala yang lebih besar. Nelayan. Apa itu nelayan? Ada yang tahu? Reza? Nelayan adalah orang-orang yang menangkap ikan di dasar-dasar laut. Betul. Ada lagi? Betul yang dikatakan Eza. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang bekerja mencari ikan atau biota lainnya, baik di perairan tawar ataupun di perairan laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nah, nelayan yang menggunakan peralatan sederhana ini, itu yang kita sebut dengan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan yang menggunakan peralatan yang lebih canggih, itu yang kita sebut dengan nelayan modern. Sekarang, Ibu mau tanya, apa saja ciri-ciri nelayan tradisional? Ada yang tahu? Baca. Berlayar menggunakan sampan atau perahu kayu. Alat penangkapan ikan berupa jaring atau jala, jaring kecil, bubu, alat pancing, tombak, dan marawai. Ikan hasil tangkapan cenderung lebih sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan banyak ikan. Ya, betul. Ciri-ciri nelayan tradisional, yang pertama menggunakan perahu kecil atau sampan. Yang kedua, alat penangkapan ikan lebih sederhana berupa jaring kecil, bubu, alat pancing, dan jala kecil. Yang ketiga, ikan hasil tangkapannya lebih sedikit. Nah, itu tadi ciri-ciri nelayan tradisional. Sekarang siapa yang tahu ciri-ciri nelayan modern? Eza? Berlayar menggunakan kapal bermesin yang lebih canggih. Alat menangkap ikan yang digunakan kapal motor, harpun, radar ikan, purse, sail, gillnet. Namun beberapa orang yang tidak bertanggung jawab ada juga yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Ikan hasil tangkapannya lebih banyak dan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, betul yang dikatakan Eza tadi. Ciri-ciri nelayan modern, yang pertama menggunakan kapal yang lebih canggih atau kapal besar, kapal yang bermesin canggih. Yang kedua, alat penangkapan ikannya pun sudah canggih seperti menggunakan kapal motor, harpun, radar ikan, purse seine, gillnet. Namun ada juga beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan pukat harimau ataupun bom ikan. Selanjutnya, hasil tangkapan ikannya lebih banyak daripada hasil tangkapan nelayan tradisional. Nah, sekarang Ibu akan meminta anak-anak Ibu maju untuk menuliskan apa saja perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Angel, silakan isi nelayan tradisional.
Betul? Nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita dan diri kita. Kayaknya anak-anak ibu kurang semangat untuk belajar. Ibu ada satu yel-yel. Kalau ibu bilang tepuk Papua, anak-anak ibu ikutin ya. Perhatikan ibu dulu. Tepuk Papua. Ha. Ha. Bisa? Tepuk Papua. Ha. Nah, tadi di dalam ciri-ciri nelayan modern ada yang menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Ada yang tahu bom ikan dan pukat harimau itu apa? Tidak, Bu. Nah, Bu jelaskan. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Penggunaan ini dapat merusak terumbu karang seperti telur-telur ikan, bahkan ikan-ikan kecil lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kemudian hari dapat terjaring juga sehingga ikan-ikan dan biota laut lainnya dapat musnah atau akan mengalami kelangkaan di masa depan. Sedangkan untuk bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan sehingga dapat menyebabkan kelangkaan ikan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya hasil tangkapan ikan yang ditangkap oleh nelayan akan diproses ke pasar untuk dijual kepada konsumen. Ada yang tahu bagaimana proses ikan sampai kepada tangan konsumen? Tidak, Bu. Nah, Ibu jelaskan. Mula-mula, nelayan menangkap ikan di tengah laut atau di perairan sekitar. Kemudian, hasil tangkapan ikan yang didapatkan dijual ke pedagang ikan di perlelangan ikan. Nah, dari tempat perlelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Nah, di pasarlah terjadinya transaksi antara penjual ikan dan juga pembeli ikan. Selanjutnya, ikan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Setelah ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan, apa yang dilakukan? Setelah ikan dimasak, digoreng, apa yang dilakukan? Dimakan. Kegiatan menjual ikan kepada para konsumen termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi apa? Yeza? Ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kegiatan ekonomi ada itu pekerjaan. Ada yang tahu apa pekerjaan? Angel? Tidak? Ada yang bisa bantu Angel? Caca? Tidak? Eza bisa bantu? Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Ya, betul. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pekerjaan ada terbagi menjadi dua jenis. Ada yang pekerjaan menghasilkan barang, ada yang pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, anak-anak ibu tahu apa pekerjaan yang menghasilkan barang? Contohnya? Tadi nelayan. Betul, apa lagi? Koki, ya betul. Yang menghasilkan jasa? Dokter, polisi, pilot, ya betul. Sekarang ibu mau tanya, apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar? Guru, petani, dokter, polisi, sopir, apa lagi?
Koki, apa lagi? Guru pabrik. Buruh pabrik, apa lagi? Penjual? Pedagang. Bukan penjual ya Syifa, pedagang. Kepada perwakilan kelompok 3, silakan majukan ke depan membacakan hasil diskusinya. Bacakan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain silakan perhatikan temannya. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Proses ikan sampai ke tangan konsumen. Mula-mula nelayan menangkap ikan di tengah laut. Hasil tangkapan ikan yang ditangkap kemudian dijual ke pedagang. Ikan di pelelangan. Dari tempat pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan. Dijual langsung ke konsumen. Di pasarlah terjadinya transaksi antara penjual ikan dan juga konsumen. Selanjutnya ikan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ikan yang sudah dimasak dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Itulah pembelajaran kita hari ini. Tentang pekerjaan di sekitar kita. Apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Guru, dokter, nelayan, pedagang, petani, pabrik. Nah, bagus. Sekarang coba simpan bukunya. Dan keluarkan kertas 1 lembar. Sudah Syifa? Kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan secara sendiri-sendiri. Tidak ada yang kerjasama, tidak ada yang mencontek. Bisa? Sudah? Sudah, Bu. Kumpulkan soal Ibu dan lembar jawabannya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu belajar pada hari ini? Senang, Bu. Ada paham materinya? Ada, Bu. Nah, sebelum pulang, coba catat di buku PR-nya. Kerjakan halaman 35 yang soal uraian saja. Tidak bikin soal, dibuat di buku tugas dan besok dikumpulkan kepada Ibu sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sekarang boleh simpan bukunya. Sudah, Bu. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah kita. Kepada anak-anak Ibu boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kampung Nan Jawa di Mato. Kampung Nan Jawa di Mato, Gunung Sansai Bakuliang, dan tangan
lantas suliang-suliang, pandu duanya dan elok, dan sungguh bergotong royong, sakit sanang samo-samo diraso, dan takana jo kampung, takana jo kampung, Indo ayah ade sadonyo, raso imbau den pulang, den takana jo kampung. Nah, anak-anak ibu silakan duduk lagi. Sebelum kita pulang, kepada ketua kelas silakan pimpin untuk bersyukur. Tempat duduk. Siap. Hormat. Tegak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu pulangnya hati-hati ya, jalan di tepi jalan. Kalau ada orang yang tidak dikenal membawa pergi, jangan mau. Bisa? Bisa. Boleh pulang.